Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Salsabila Firdausia berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai What's in a Name? Language and the Social Construction of Reality. Yang berarti ada apa di dalam nama, bahasa dan konstruksi sosial atas realitas. Dari Martin Heidegger dan Henry Ward Beecher, Oxford University. Nama. Nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada manusia, tempat, produk, dan bahkan gagasan atau konsep yang biasa digunakan untuk membedakan satu sama lain. Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik maupun yang diberikan. Adapun banyak teori nama yang beredar, yaitu teori deskripsi, teori referensi, dan teori sebab. Bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrary yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi, bahasa memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk saling berbagi informasi dan persuasi orang lain. Adapun 8 teori bahasa dalam komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, teori struktur bahasa. Kedua, teori belajar dari behaviorisme. Ketiga, teori nativisme. Keempat, teori perkembangan mental. Kelima, teori principle of linguistic relativity. Keenam, teori general semantik. Ketujuh, teori tindak tutur. Dan terakhir, teori analisis percakapan. Lanjut ke konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama sebagai subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Konstruksi sosial merupakan teknologi sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peto L. Berger dan Thomas Luhmann. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologis pengetahuan atau penalaran teoritis yang sistematis, bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Teori-teori konstruksi sosial adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat 3 macam konstruktivisme, antara lain konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan yang terakhir konstruktivisme biasa. Dari ketiga macam konstruktivisme yang tadi disebutkan, terdapat kesamaan, di mana konstruktivisme dilihat sebagai proses kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada. Kadang terjadi relasi sosial antar individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Kemungkinan individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya, berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Inilah yang disebut dengan konstruksi sosial menurut Berger dan Luhmann. Kedua, menurut Berger dan Luhmann terdapat 3 bentuk realitas sosial, antara lain realitas sosial objektif, simbolik, dan subjektif. Berger dan Luhmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Terakhir, manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui 3 momen dialektis yang simultan, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Ketiganya adalah dialektika yang berjalan simultan, artinya adalah proses penarik keluar, yaitu eksternalisasi,
sehingga seakan-akan hal itu berada di luar, yaitu objektif, dan kemudian terdapat proses penarikan kembali ke dalam, yaitu internalisasi. Sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subjektif. Pemahaman atas realitas yang dianggap objektif pun terbentuk. Melalui proses internalisasi dan objektifikasi, individu dibentuk sebagai produk sosial, dengan peran institusional yang berbentuk atas yang diperankannya. Kritis teoris konstruksi realitas sosial. Ketika masyarakat semakin modern, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckman ini memiliki kelemahan. Dengan kata lain, tidak mampu menjawab perubahan zaman. Karena masyarakat berubah menjadi masyarakat modern dan postmodern. Dengan demikian, hubungan sosial antar individu dengan kelompoknya, pimpinan dengan kelompoknya, orang tua dengan anggota keluarganya menjadi sekunder rasional. Hubungan-hubungan sosial primer dan semi-sekunder hampir tidak ada lagi dalam kehidupan masyarakat modern dan postmodern. Dengan demikian, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckman menjadi tidak bermakna lagi. Namun, walaupun sekarang teori ini menjadi kurang relevan karena mengabaikan media massa yang memiliki peran sebagai substantif, namun sebagai pemikiran yang berakar pada tradisi fenomenologi, Berger dan Luckman telah menyumbangkan gagasan yang signifikan dalam upaya membangun teori-teori sosiologi pengetahuan, yang juga dapat dirujuk oleh bidang ilmu desain. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.